Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati beserta rekan-rekan media, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan kembali berita resmi statistik yang sudah disampaikan oleh Kepala BPS Republik Indonesia, Bapak Margo Yuwono. Dan untuk kesempatan ini saya akan menyampaikan berita resmi statistik tentang pertumbuhan ekonomi selama triwulan 1 2023, kemudian juga dengan kondisi keadaan tenaga kerja Februari 2023. Baik Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media, saya akan menyampaikan yang pertama adalah tentang pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau triwulan 1 tahun 2023. Nah, sebelum saya ingin menyampaikan progres kinerja ekonomi Kepulauan Riau, yang pertama saya akan menyampaikan dulu bagaimana fenomena perekonomian Kepri di triwulan 1 2023. Nah, fenomena pertama adalah dari sektor perikanan. Cuaca buruk dan gelombang tinggi membuat hasil tangkapan ikan dan produksi ikan budidaya menurun. Itu adalah yang Kituki. Kemudian juga volume ekspor mengalami kenaikan secara di year on year ya, dari tahun ke tahun. Kemudian volume ekspor gas alam dan minyak mentah juga mengalami penurunan. Itu yang year on year. Dan selanjutnya adalah volume ekspor industri pengolahan mengalami kenaikan, di mana ini didominasi oleh industri barang dari logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik. Kemudian juga industri alat angkutan dan industri karet, barang dari karet dan plastik. Nah, ini pun volume ekspor yang mengalami kenaikan year on year. Kemudian year on year juga terjadi peningkatan volume air yang disalurkan oleh PDAM sejalan dengan peningkatan permintaan dari rumah tangga, industri maupun dari pemerintah sendiri. Kemudian data realisasi pengadaan semen dari Asosiasi Semen Indonesia juga menunjukkan bahwa di triwulan 1 2023 ini mengalami penurunan secara kituki. Namun kalau year on year mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dan permintaan yang tinggi menyebabkan kategori perdagangan mengalami peningkatan seiring dengan semakin pulihnya perekonomian kita pada saat ini pasca pencabutan kebijakan PPKM sehingga meningkatkan tingginya permintaan. Kemudian dari sisi transportasi, jumlah penumpang angkutan, baik angkutan darat, angkutan laut, maupun angkutan udara mengalami peningkatan sangat signifikan. Sebagai salah satu dampak dari pencabutan kebijakan PPKM. Sehingga dengan demikian tidak ada lagi pembatasan perjalanan dan segala aturan terkait dengan peraturan COVID-19. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media, fenomena lainnya adalah kategori penyediaan akomodasi dan makan, minum. Real estate, jasa, perusahaan, dan jasa lainnya juga mengalami peningkatan yang signifikan. Seiring dengan peningkatan aktivitas masyarakat dan semakin pulihnya ekonomi pasca pencabutan kebijakan PPKM. Ini lebih kepada year on year. Dan terakhir fenomena yang bisa kami sampaikan adalah bahwa informasi dan komunikasi mengalami peningkatan yang signifikan secara year on year. Ya, seiring dengan semakin banyaknya pembangunan Base Transceiver Station atau BTS yang telah selesai dibangun di berbagai daerah di wilayah Kepulauan Riau. Nah, ini adalah beberapa fenomena yang barangkali bisa melengkapi ya pemahaman kita tentang kinerja ekonomi di Kepulauan Riau. Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan data terkait pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau hingga Maret 2023 tumbuh sebesar 6,51%. Jadi angka 6,51% itu adalah angka dari triwulan 1 2023 dibandingkan dengan triwulan 1 2022. Sementara kalau kita lihat yang di triwulan sebelumnya,
yaitu dari triwulan 1 2023 dibandingkan dengan triwulan 4 tahun 2022, pertumbuhannya mengalami seperti siklus biasanya, mengalami kontraksi sebesar minus 3,31%. Nah, kalau kita lihat pertumbuhan Q2Q tanpa migas, itu pertumbuhannya adalah minus 3,61%, dan kemudian kalau year on year pertumbuhannya 9,53%. Ini adalah kinerja yang merupakan pertumbuhan tertinggi dibandingkan dengan 4 tahun terakhir, ya, mulai dari tahun 2019. Kita lihat yang Q2Q memang kita lihat minus, ya, yang Q2Q ya dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Di triwulan 1 yang minus 3,31 ini, dan ini adalah siklus setiap tahunnya, gitu ya, karena kita bisa lihat di 2019 misalnya ada minus 1,58%, di tahun 2020 di periode yang sama minus 4,39%, kemudian di 2021 minus 1,12%, di tahun 2022 minus 3,41%, dan di tahun 2013 minus 3,31%. Dan kemudian kalau laju pertumbuhan ekonomi yang year on year, sepanjang tahun 2019 ke tahun 2023, pertumbuhan ini adalah merupakan pertumbuhan yang tertinggi untuk kurun waktu 5 tahun ini, ya. Kita lihat di 2019, 2020, 2021, 2022. Nah, ini adalah kecenderungan meningkat, dan itu dimulai pemulihan dimulai triwulan 2 tahun 2022. Kita lihat pertumbuhan dari 5,01, kemudian 6,03, 6,40%, dan di triwulan 1 2023 ini sudah mencapai 6,51%. Nah, pertumbuhan yang sebesar 6,51% itu kita lihat dari share dan pertumbuhan dan andil pertumbuhan. Nah, yang pertama kita lihat yang Q2Q. Q2Q memang tadi ada minus 3,31%. Nah, kita lihat dari kategori ini dengan persentase terbesar berasal dari industri pengolahan yang sebesar 42,41%. Q2Q mengalami penurunan 1,86%. Kemudian konstruksi dengan share 19,15% mengalami minus 10,82%. Pertambangan penggalian dengan share 10,38 tumbuh 0,73. Perdagangan besar eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan share 8,82% masih tumbuh 1,88%. Dan pertanian, kehutanan, perikanan dengan share 2,95% mengalami penurunan 5,88%. Kemudian selanjutnya adalah kita bisa lihat di tabel informasi komunikasi, jasa keuangan, kemudian transportasi pergudangan, dan seterusnya sampai kepada jasa perusahaan. Kita lihat di mana pertumbuhan penurunan tertinggi itu adalah berasal dari kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Ya, kita tahu bahwa triwulan 1 biasanya memang belum realisasi anggaran belum penuh, jadi masih perencanaan, sehingga itu tercermin dari kinerja di triwulan 1 yang masih mengalami penurunan 22,03% dibandingkan dengan triwulan 4 tahun 2022. Nah, dengan demikian kita lihat andil terbesar itu untuk Q2Q berasal dari kategori perdagangan besar dan eceran dengan andil 0,14%. Kemudian yang kedua diikuti dari andil kategori pertambangan dan penggalian dengan andil 0,07%, kemudian yang ketiga dari informasi dan komunikasi dengan andil pertumbuhan 0,04%, diikuti oleh jasa keuangan dan asuransi dengan andil 0,02%, dan yang kelima adalah penyediaan akomodasi dan makan minum dengan andil 0,02%. Nah, ini adalah kategori-kategori yang masih memberikan andil terhadap kinerja ekonomi dari Q1 ke Q4 di tahun 2022. Kemudian selanjutnya adalah
kita lihat pertumbuhan yang 6,51 year on year itu dari kategori-kategori. Kita lihat industri pengolahan dengan share 42,41%, mampu tumbuh 7,7%. Dan ini memberikan andil terbesar terhadap pertumbuhan yang sebesar 6,51%, di mana andilnya adalah 3,28%. Kemudian yang kedua kita lihat dari konstruksi, Bapak Ibu sekalian, ya, dengan share sebesar 19,15, tumbuh 7,53%. Dan memberikan andil 1,36%, dan ini merupakan andil terbesar kedua. Kemudian selanjutnya kita lihat share ketiga adalah dari pertambangan dan pengalian dengan share sebesar 10,38%, masih mengalami kontraksi sebesar 14,87, sehingga andilnya minus 1,97. Kemudian selanjutnya adalah di kategori yang keempat, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, dengan share sebesar 8,82, tumbuh 5,11%, dan memberikan andil terhadap pertumbuhan ekonomi di triwulan 1 year on year ini sebesar 0,41%. Kemudian sektor kelima adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan share sebesar 2,95, tumbuh 4,67%, dan memberikan andil 0,13. Informasi komunikasi dengan share 2,88%, tumbuh tinggi 24,53% dengan share sebesar 0,82. Dan share ini merupakan andil tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi keempat. Kemudian jasa keuangan dan asuransi dengan share sebesar 2,65, tumbuh 4,94%, dan memberikan andil 0,14. Selanjutnya adalah penyediaan akomodasi dan makan minum dengan share sebesar 2,04%, tumbuh sangat tinggi, yaitu sebesar 82,70%. Dan ini memberikan share tertinggi ketiga terhadap pertumbuhan ekonomi 1,16. Kemudian selanjutnya adalah transportasi dan pergudangan dengan share 2,03. Juga tumbuh 33,07% dan memberikan andil 0,54. Dan ini merupakan andil kelima tertinggi. Dan selanjutnya kita bisa lihat administrasi pemerintahan juga mengalami pertumbuhan 8,03%. Jasa pendidikan dengan share sebesar 1,39%, tumbuh 8,82%. Kemudian real estate dengan share 1,14%, tumbuh 11,35%. Ya, dan selanjutnya sampai kepada jasa perusahaan masih mampu tumbuh 34,34%. Jadi ini adalah share pertumbuhan dan andil pertumbuhan PDRB Kepulauan Riau year on year triwulan 1 di tahun 2023. Baik, Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan media, setelah saya menyampaikan dari sisi PDRB produksi, maka saya akan juga menyampaikan dari PDRB dari sisi pengeluaran. Nah, kita lihat yang key-to-key ya, dengan kategori pembentukan modal tetap bruto atau investasi. Share-nya merupakan share terbesar di triwulan ini, yaitu sebesar 43,37%. Dan seperti siklus, seperti biasa mengalami penurunan 0,13% dibandingkan dengan triwulan 4 tahun 2022. Dan memberikan andil pertumbuhan minus 0,05%. Kemudian konsumsi rumah tangga dengan share kedua tertinggi ya 41,17, tumbuh 0,63% dan memberikan andil 0,24. Ya, jadi ini merupakan andil kedua tertinggi setelah kita lihat net ekspor dengan share 11,76%, tetapi tumbuh cukup tinggi ya 9,83%. Dan ini memberikan andil terhadap pertumbuhan yang 6,51% itu, yaitu 1,45%. Dan ini merupakan andil tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi di triwulan 1 yang key-to-key. Kemudian konsumsi pemerintah dengan share 2,63 mengalami penurunan 62,75%. Ya, itu tadi karena masih di triwulan 1 ya. Masih di perencanaan anggaran untuk di pemerintahan.
dan memberikan andil minus 4,07%. Kemudian terakhir adalah konsumsi lembaga non-profit dengan share yang 0,23%, tumbuh 2,84 dan memberikan andil pertumbuhan ketiga yaitu dengan 0,01%. Ya. Kemudian selanjutnya adalah yang komponen PDRB pengeluaran dari year on year. Nah, pertumbuhannya tadi adalah 6,51%. Dan dari sisi pengeluaran ternyata pembentukan modal tetap bruto atau investasi yang tumbuh dengan share sebesar 43,37%, tumbuh 7,71%. Dan ini memberikan andil tertinggi, ya, yaitu 3,05%, tertinggi. Kemudian diikuti oleh konsumsi rumah tangga dengan share 41,17%, tumbuh 5,52% dan memberikan andil 2,22% dan merupakan urutan kedua tertinggi. Dan selanjutnya adalah net export dengan 11,76%, tumbuh 2,91% dan memberikan andil 0,50%. Dan konsumsi pemerintah dengan 2,63% share-nya, tumbuh 5,29 dan memberikan andil pertumbuhan 0,13. Dan selanjutnya adalah konsumsi lembaga non-profit dengan share 0,23, masih mampu tumbuh 0,65%. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian informasi mengenai pertumbuhan ekonomi dari Q2Q maupun year on year. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan media, kita akan kembali melanjutkan bagaimana perbandingan PDRB atas dasar harga konstan. Kita lihat dari sisi kategori. Ya. Nah, kita lihat di tahun kita bandingkan triwulan 1 2022 ke triwulan 1 2023. Nah, artinya apa? Dari seluruh kategori-kategori yang ada kita lihat di layar ini, kondisi di triwulan 1 2023 sudah lebih tinggi daripada triwulan 1 2022. Jadi ada peningkatan yang signifikan atau ada pemulihan, kecuali di kategori B. Kategori B itu adalah kategori pertambangan dan penggalian. Nah, itu artinya masih ada penurunan produksi di kategori pertambangan penggalian. Nah, tertinggi di kategori C adalah kategori industri pengolahan. Nah, ini kelihatan ada perubahan yang signifikan ya, dari warna kuning ke warna hijau tua. Hijau tua itu adalah triwulan 1 2023. Demikian juga di kategori konstruksi, kategori F ya, dan kategori perdagangan di kategori G. Jadi intinya adalah bahwa hampir semua kategori mengalami peningkatan. Jadi itu menunjukkan adanya pemulihan. Nah, itu adalah dari sisi PDRB, lapangan usaha. Kemudian bagaimana dengan sisi pengeluaran? Nah, dari sisi pengeluaran juga mengalami hal yang sama, ya. Untuk konsumsi rumah tangga juga mengalami peningkatan, kemudian konsumsi lembaga non-profit, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto. Demikian juga dengan net export. Nah, yang mau saya sampaikan adalah bahwa kondisi pemulihan sudah mulai meningkat cukup signifikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan membandingkan bagaimana pertumbuhan ekonomi Q2Q Kepulauan Riau dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain. Kita lihat di triwulan 4 2022 dibandingkan dengan triwulan 3 2022 tentunya. Nah, Maluku Utara memberikan pertumbuhan tertinggi ya dengan angka 9,40%. Dan kemudian diikuti oleh Kepulauan Riau yang tumbuh 7,24%. Dan kita lihat untuk selanjutnya dari provinsi-provinsi lain ya, ada mulai Aceh, Sulawesi Utara sampai ke Lampung, di mana Lampung minus merupakan provinsi yang pertumbuhannya terendah dengan angka minus 5,34%. Kemudian Q2Q di triwulan ini, triwulan 1 2023, di mana posisi Kepulauan Riau? Kepulauan Riau menempati posisi peringkat ke-22 dengan minus 3,31%. Ya, setelah tertinggi Maluku Utara yang masih tumbuh 2,15%. Kemudian Jawa Tengah, Papua Barat, dan seterusnya. Dan terendah adalah Provinsi Sulawesi Utara dengan kontraksi 8,24%.
Dan kalau kita lihat perbandingan pertumbuhan ekonomi year on year di triwulan 1 2022 dan triwulan 1 2023. Di triwulan 1 2022 tertinggi adalah berasal dari Provinsi Maluku Utara dengan 25,50%. Ya, jadi pertumbuhan yang terjadi di Maluku Utara adalah umumnya didominasi dari pertambangan dan penggalian. Kemudian diikuti oleh Papua, Sulawesi Tengah, dan seterusnya sampai ke Kepulauan Riau yang menempati peringkat 29 ya dari 34 provinsi dengan pertumbuhan 2,83%, dan terendah adalah Papua Barat dengan pertumbuhan 1,01%. Nah, tetapi di triwulan 1 2023 dibandingkan dengan triwulan 1 2022, Kepulauan Riau menempati posisi keempat, di mana pertumbuhan yang 6,51% itu setelah Maluku Utara yang masih tumbuh 16,50%, diikuti oleh Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, dan seterusnya sampai kita lihat Papua memberikan pertumbuhan minus 2,39% dibandingkan dengan triwulan yang sama di tahun 2023. Nah, kemudian bagaimana di kondisi di Pulau Sumatera? Dengan distribusinya yang urutan kelima ya terhadap total PDRB untuk Pulau Sumatera, tertinggi adalah Sumatera Utara dengan distribusi 23,16%, kemudian Riau dengan distribusi 23,05%, Sumatera Selatan 13,89%, Lampung 9,70%, Kepulauan Riau dengan 7,38% terhadap total PDRB sepulau Sumatera. Baru diikuti oleh Sumatera Barat 7,01%, Jambi 6,48%, Aceh 4,99%, kemudian Kepulauan Bangka Belitung dengan 2,23% dan Bengkulu 2,12%. Nah, kemudian kita bandingkan pertumbuhan yang Kituki, ya, untuk Kituki tertinggi di triwulan 1 2023 berasal dari Provinsi Lampung, ya, dan Kepulauan Riau minus 3,31%. Dan terendah itu adalah Aceh dengan minus 7,06%. Tetapi kalau year on year, kita lihat Kepulauan Riau menduduki peringkat tertinggi pertumbuhannya se-Sumatera dengan 6,51%. Diikuti oleh Provinsi Sumatera Selatan yang tumbuh 5,11%, kemudian Jambi 5%, dan seterusnya. Dan terendah itu adalah berasal dari Provinsi Riau yang tumbuh 3,88%. Nah, saya kira Bapak Ibu sekalian itu adalah kondisi kinerja ekonomi Kepulauan Riau yang kinerjanya merupakan kinerja terbaik ya di triwulan 1 2023 untuk year on year dibandingkan provinsi-provinsi lain yang ada di Pulau Sumatera. Bapak Ibu sekalian beserta rekan-rekan media, seterusnya kami akan menyampaikan bagaimana keadaan ketenagakerjaan Kepulauan Riau di Februari 2023. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan struktur ketenagakerjaan Kepulauan Riau di Februari 2023. Nah, kita mencatat bahwa penduduk usia kerja ya di Februari 2023 itu adalah sebanyak 1,64 juta orang, di mana 1,11 juta itu adalah merupakan angkatan kerja, dan yang bukan angkatan kerja adalah sebesar 538.230 orang. Kemudian penduduk usia kerja ini dibandingkan dengan Februari tahun 2022 ada meningkat 54.000 orang. Sementara angkatan kerja ada pertambahan atau meningkat sebesar 49,4 ribu orang. Nah, dari angkatan kerja itu ada sebanyak 1,02 juta orang yang bekerja. Kemudian yang pengangguran ada sebanyak 84,2 ribu orang. Di mana yang bekerja itu ada peningkatan 50.000 orang dan pengangguran menurun 565 orang. Sehingga dari angkatan bekerja
itu kita bagi, ada pekerja penuh sebanyak 834,2 ribu orang, kemudian pekerja paruh waktu 150,2 ribu orang, dan setengah pengangguran 38,7 ribu orang. Nah, pekerja penuh ada meningkat 39,5 ribu orang, sementara pekerja paruh waktu juga meningkat 15,8 ribu orang, dan setengah pengangguran mengalami penurunan 5,3 ribu orang. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini perbaikan ekonomi ini tentu ditandai oleh menurunnya tingkat pengangguran terbuka. Nah, dengan demikian kita lihat jumlah dan tingkat pengangguran Februari 2020 ke Februari 2023. Nah, terlihat memang di Februari 2021 tingkat pengangguran meningkat ya dari 5,98% menjadi 10,12%. Dan selanjutnya ke tahun 2022 dan ke 2023 mengalami penurunan, di mana di Februari 2022 8,02% menurun menjadi 7,61% di Februari 2023. Kalau kita lihat jumlah orang juga mengalami penurunan ya. Di Februari 2022 ada 8 ribuan ya, 8,47 ribu menjadi 8,42 ribu. Nah, kalau kita lihat tingkat pengangguran terbuka menurut jenis kelamin, ya, kita lihat di Februari 2020 yang perempuan masih lebih rendah dibandingkan yang laki-laki. Namun di Februari 2021 meningkat, ya, perempuan lebih tinggi, ya, tingkat pengangguran terbuka yang perempuan lebih tinggi, dan di 2022 juga masih lebih tinggi, namun di Februari 2023 tingkat pengangguran di perempuan sudah lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka untuk laki-laki. Kemudian kalau kita lihat menurut wilayah, ya, TPT di 2020 di pedesaan jauh lebih rendah ya, 2,33 dibandingkan dengan perkotaan yang sebesar 6,30%. Demikian juga di Februari, ya, dan Februari 2021 dan 2022, dan di Februari 2023 tingkat pengangguran terbuka di pedesaan sudah menurun ya, 4,71 dibandingkan dengan 2022 yang sebesar 5,69. Demikian juga di perkotaan, ya, di mana di Februari 2022 yang sebesar 8,25% menurun menjadi 7,90%. Namun kalau kita lihat TPT memang masih lebih tinggi dibandingkan dengan pra-pandemi COVID-19. Ya. Jadi kita lihat memang seperti di Februari 2020, ya, di mana pandemi belum menyebar secara luas, dan kita lihat angka ini masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan 3 tahun ke depannya, yaitu di 2021, 2022, dan di 2023. Baik, selanjutnya adalah tingkat partisipasi Angkatan Kerja atau TPAK menurut jenis kelamin dari Februari 2020 sampai 2023. Kalau kita lihat angkanya memang sudah mulai kecenderungan meningkat, ya, baik yang jenis kelamin laki-laki maupun yang jenis kelamin perempuan. Ya. Nah, kita lihat dari Februari 2022 ke Februari 2023. Ya. Untuk yang perempuan ada peningkatan 50,30% ke 50,70%. Ya. Kemudian untuk yang laki-laki juga mengalami peningkatan dari 82% ke 83,20%. Jadi secara keseluruhan ya TPAK laki-laki maupun perempuan mengalami kenaikan, yaitu secara total dari 66,50% menjadi 67,30%. Ya, jadi partisipasi yang bekerja sudah semakin meningkat ya untuk jumlah angkatan kerja dibandingkan dengan penduduk yang bekerja, yaitu usia 10 tahun ke atas. Baik. Bagaimana penyerapan tenaga kerja menurut lapangan kerja? Ya, kita lihat bahwa selama Februari 2022 sampai Februari 2023, lapangan usaha industri pengolahan masih menjadi lapangan usaha tertinggi yang menyerap tenaga kerja. Jadi ada sebanyak 280,6 ribu orang.
Sementara lapangan usaha, perdagangan, dan penyediaan akomodasi makan minum masing-masing menyerap sebesar 176,4 ribu dan 98,5 ribu tenaga kerja. Jadi kita lihat bisa di layar ya, dengan distribusi tertinggi kita lihat di industri pengolahan ya, dengan peningkatan 41,8 ribu orang. Kemudian diikuti oleh perdagangan ya, dengan distribusi 17,24% ya. Kemudian tetapi mengalami penurunan ya, year on year, yaitu sekitar 19,06 ribu orang. Dan seterusnya kita lihat lapangan kerja yang menyerap terbanyak ketiga adalah dari akomodasi dan penyediaan makan minum, kemudian konstruksi, kemudian administrasi pemerintahan, dan seterusnya sampai kepada di kategori E ya, sampai ke bawah begitu ya. Jadi kita bisa lihat bagaimana perubahan baik yang meningkat maupun yang menurun, di mana jumlah penduduk yang bekerja secara total adalah sebanyak 1.023.130 orang. Ya, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah bagaimana status pekerja utama di Februari 2023. Ya, ternyata dari total 1.023.130 orang, terbesar itu adalah pekerjaan buruh atau karyawan atau pegawai dengan total 67,78%. Kemudian dari total penduduk yang bekerja. Kemudian yang berusaha sendiri ada 15,75%, diikuti oleh berusaha dibantu buruh tidak tetap, kemudian pekerja keluarga tak dibayar, berusaha dibantu buruh tetap, dan pekerja bebas dengan distribusi 1,06%. Nah, kita lihat bagaimana persentase pekerja formal dan informal ya. Nah, ternyata dari Februari 2020 sampai kita lihat ke Februari 2023 ada peningkatan untuk pekerja formal. Nah, sebaliknya adalah yang informal menurun. Kalau kita lihat yang formal dari 67,73% meningkat menjadi 71,64% di Februari 2023. Dan sebaliknya untuk yang informal dari 32,27% di Februari 2020 cenderung ya menurun menjadi 28,36%. Nah, jadi kita bisa sampaikan bahwa penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami peningkatan ya dibandingkan Februari 2022 sebesar 5,14%. Baik. Kemudian kita lihat bagaimana jam kerja penduduk bekerja di Februari 2023. Sebagian besar penduduk bekerja yaitu sekitar 834.170 orang atau ada sekitar 81,53% merupakan pekerja penuh dengan jam kerja minimal 35 jam per minggu. Nah, bagaimana kita lihat trennya adalah dari Februari 2020 yang sebesar 81,44 dan di Februari 2021 menurun 77,99 jam dan di Februari 2022 meningkat kembali menjadi 81,66 dan di Februari 2023 menjadi 81,53 jam. Dan seterusnya adalah kita lihat untuk yang tingkat setengah pengangguran. Penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal yaitu kurang dari 35 jam per minggu dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerja lainnya. Nah, ini kita lihat trennya memang ada berfluktuasi ya, di mana di Februari 2020 jumlah penduduk yang setengah pengangguran 3,3% menjadi 5,90% di Februari 2021 dan menurun di 2022
dengan 4,52% dan di Februari 2023 sudah menjadi 3,78%. Nah, sementara juga yang tingkat pekerja paruh waktu juga mengalami fluktuasi, ya, di mana di Februari 2020 15,23% meningkat menjadi 16,91% di Februari 2021 dan kembali menurun hingga di Februari 2023 menjadi 14,68%. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat bagaimana posisi Kepulauan Riau, ya. Posisi tingkat pengangguran terbuka Kepulauan Riau dibandingkan dengan provinsi-provinsi di Indonesia. Secara rata-rata TPT Indonesia adalah 5,45% dan Kepulauan Riau 8,02% itu merupakan masih jauh di atas rata-rata Indonesia. Dan ini posisi Kepulauan Riau menduduki posisi ketiga tertinggi setelah Banten dengan 8,53. Itu adalah di Februari 2022, ya. Dan di Februari 2023 sebesar 7,97, di Jawa Barat menjadi 7,89 dan Kepulauan Riau sebesar 7,61, ya. Jadi kalau di Februari 2022 Kepulauan Riau itu 8,02 dan di Februari 2023 menurun menjadi 7,61% dan menduduki posisi ketiga tertinggi secara nasional, di mana TPT tertinggi tercatat di Provinsi Banten sebesar 8,53% di tahun 2022 menjadi 7,97% di tahun 2023. Dan terendah itu di Provinsi Sulawesi Barat dengan TPT di 2020 sebesar 3,11% dan menurun menjadi 3,04%. Dan hampir seluruh provinsi, ya, menunjukkan tingkat pengangguran terbuka yang menurun, ya, di mana secara nasional juga Indonesia juga mengalami penurunan TPT menjadi 5,45% di tahun 2023. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya juga menyampaikan dampak COVID-19 terhadap penduduk usia kerja antara Februari 2020 dengan Februari 2023. Nah, kita lihat jumlah penduduk usia kerja yang terdampak di Februari 2022 ada 102,04 ribu orang. Dan di Februari 2023 masih ada 25,52 ribu orang. Jadi ada penurunan 76,52 ribu orang. Dan kita lihat komponen dampak COVID-19 terhadap penduduk usia kerja dalam ribu orang, ya. Dan di pengangguran karena COVID itu juga sudah mulai menurun. Yang di Februari 2022 14,70 menjadi 4,29. Jadi ada penurunan 10,41. Kemudian di bukan angkatan kerja karena COVID-19 juga mengalami penurunan dari 5,28 menjadi 4,84. Kemudian juga di kategori sementara tidak bekerja karena COVID-19 yang tadinya 7,20 namun di Februari 2023 sudah tidak ada lagi yang tidak bekerja karena COVID-19. Kemudian bekerja dengan pengurangan jam kerja, ya. Karena COVID-19 juga mengalami penurunan yang sangat signifikan. Yang tadinya 74,85 ribu orang menurun menjadi 16,39 ribu orang. Jadi ada penurunan sebesar 58,46 ribu orang. Bapak Ibu sekalian, demikian informasi yang bisa kami sampaikan terkait kinerja ekonomi Kepulauan Riau di triwulan 1 2023 dibandingkan dengan triwulan 4 2022 dan triwulan 1 2022. Demikian juga dengan keadaan ketenagakerjaan selama Februari 2023. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf jika ada penyampaian saya yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.
Ya, salam sehat untuk kita semuanya.